Apalagi sih? Emang masalah lo sama opa lo udah selesai? Duh, tuh muka kusut banget. Gue mau marah jadi gak tega. Lu ikut gue sekarang. Mau kemana coba? Kenapa sih harus pakai nanya? Ikut gue. Oke. Gue malas debat sama lo. Tapi bentar ya, gue ambil tas gue dulu. Semuanya tak sadar. Nyebelin banget sih nih cowok. Selalu aja serem kalau bawa motor. Kalau gue tegur pasti salah. Gue tahu hati lo lagi kalut. Kalau gue lihat lo kayak gini, kayaknya lo rapuh banget, Rel. Beda sama lo yang biasa gue kenal. Rel, lo tuh kenapa sih? Gue gak tau lagi, Kiara. Rasanya gue gak mau hidup lagi. Capek banget gue diatur-atur. Capek banget gue ngelakuin hal-hal yang gak gue suka. Giliran hal yang gue suka, malah dilarang. Kaget loh gue. Sampai studio digembok kayak gitu. Kok lo ngomong kayak gitu sih? Emang kenapa sih, Rel? Lo kan punya segalanya, apa coba yang lo gak punya? Segalanya lo bilang. Gue tuh gak punya bokap sama nyokap. Ya lu gak tau lah rasanya. Ya tapi itu gak bisa dijadiin alasan buat lo gak mau hidup, Rel. Lihat tuh contohnya, anak yatim piatu di panti asuhan, mereka kan gak punya orang tua. Tapi masih semangat kok ngejar mimpinya. Lo itu harus banyak bersyukur. Lihat gue nih, walaupun lo bully setiap hari, gue gak pernah mikir bosan hidup. Nyindir gue. Sebenarnya asal lo tahu ya, gue tuh bolos bukan karena gue pengen bolos, tapi ya gue sengajain aja supaya opa gue tuh ngerasa kalau gue tuh protes sama dia karena dia suka ngatur-ngatur hidup gue. Cuman karena gue nggak punya bokap nyokap. Ya lo harus tetap bersyukur lah. Walaupun lo gak punya orang tua, tapi lo masih punya opa lo yang perhatian sama lo, yang masih penuhin kebutuhan lo. Anak dari mana? Justru gue ngerasa hidup gue dikekang. Lo tau nggak? Tadi Mbak Suti tuh hampir dipecat cuma gara-gara bela gue. Wah, gue nggak tahu lagi harus gimana. Ya makanya lo harus hargain apa yang lo punya sekarang. Jangan sia-siain perhatian Bisuti. Coba deh, kalau menurut gue tuh ya, lo sama opa lo tuh kurang komunikasi. Coba lo utarin apa ya keinginan lo. Terus, ya kalau misalnya emang opa lo gak setuju, opa lo masih maunya lo sekolah, apa susahnya sih ikutin? Ikutin aja coba jam pelajaran sekolah, masuk terus. Sam, kamu sudah mendapat informasi di mana keberadaan anak saya, Bram. Saya mohon maaf, Pak. Saya belum bisa mendapatkan informasi mengenai keberadaan Pak Abram. Tapi Bapak jangan khawatir. Saya janji, Pak.
saya bakal mendapatkan informasi yang sangat detail mengenai keberadaan Pak Bram. Di mana kamu, Bram? Kalau kamu masih hidup, kenapa kamu tidak memberi kabar sama sekali? Lu denger ya, jangan sampai ada yang tahu curhatan gua. Gak boleh bocor sedikit pun, karena kalau bocor gua tahu itu pasti dari lu. Oh, ngomel-ngomel aja jadi nyesel kan gue dengerin curhatan lo. Gue malah didiemin, gak jelas banget sih lo. Nggak pamit lagi. Nggak jelas. Ini gua nggak usah dengerin tadi. Bi. Ben, Bi, kunci studio mana, Bi? Ayolah, Bi, kunci studio di mana? anu Den, dibawa sama Opa. Ya elah, Opa. Kok studio masih dikunci terus dibawa lagi, Bi? Aden sebaiknya ketemu sama Opa. Aden ngomong baik-baik sama Opa. Bicara dari hati ke hati sama Opa. Pasti Opa nggak marah kalau Aden ngomongnya pelan-pelan. Gue gak tau lagi harus gimana. Ya harusnya lo hargain lah sekarang apa yang lo punya. Jangan sia-siain perhatian Bisuti. Kalau menurut gue ya, lo sama opa lo itu kurang komunikasi. Coba deh, lo utarin apa yang lo mau ke opa lo. Jujur gitu. Ternyata Kiara bener. Ngomongnya sama persis sama Bisuti. Besok gue gak boleh bolos lagi. Biar Opa seneng. Pimpinan yayasan. Hah? Pak, kok ditutup? Buka, Pak. Jen Karel, maaf Jen. Tadi saya ditelepon Mama sekarang Jen. Awas, Pak. Iya Den. Apa-apaan sih ribet banget, Pak? Buka deh, udah deh ah. Dan Karel kalau masuk sekolah harus nemuin Papa sekarang dulu Den. Begitu. Ya ampun, rese banget sih, harus begitu segala. Ribet tau nggak? Apa lo lihat-lihat? Ah, terserah. Neng Tiara, kok kenapa dia masuk sekolah? Neng Tiara pasti mikirin Den Karel ya. Udah Neng, Den Karel mau suka begitu kalau bawa motor. Suka ngebut-ngebutan. Bapak nih apaan sih? Enggak lah. Ayo Neng, masuk Neng. Makasih ya. Yuk. Kiara.
Ngapain sih nih anak? Udah tahu banyak orang. Kiara, please tolong Karel, cepetan telepon dia. Gue khawatir banget sama dia. Jangan sampai Karel kebut-kebutan di jalan, dia bisa celaka. Kiara, cepetan telepon Karel. Lo apaan sih? Kiara? Lo ngapain di sini? Nggak masuk kelas? Kira-kira Kak Dimas tahu nggak ya? Iya ini mau masuk Kak. Kiara, please, minta tolong Kak Dimas. Susu Karel, gue khawatir banget Karel kenapa-napa. Kalau Karel salah, dia naik motor, dia nggak peduli sama nyawanya. Lana bener. Kemarin aja Karel udah bilang dia capek hidup. Kiara? Kok malah ngelamun? Are you okay? Iya, aku cuma kepikiran aja. Kakak mau temenin aku nyusulin